Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sepdia, NIM 1810204009. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Prodi Tadris Biologi semester 5A. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah biokimia mengenai vitamin yang diampu oleh Ibu Ramadhani MSI. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu vitamin. Vitamin merupakan molekul penting dalam organisme, terutama dalam proses metabolisme. Vitamin juga merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting bagi tubuh. Apabila kekurangan vitamin, maka proses metabolisme di dalam tubuh tidak akan berjalan dengan normal. Vitamin juga memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi utama dari vitamin ini ialah sebagai koenzim atau sebagai gugus prostetik. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu membantu kerja enzim supaya aktif sebagai katalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia atau metabolisme di dalam tubuh. Vitamin juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada vitamin yang larut di dalam air dan vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis vitamin. Adapun vitamin yang larut di dalam air yang terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin B kompleks berperan penting dalam membantu enzim untuk metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan dalam pembuatan DNA dan sel-sel baru. Vitamin B kompleks ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada vitamin B1 atau nama kimianya yaitu thiamin klorida. Di sini vitamin B1 berperan sebagai koenzim dalam reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat dan memindahkan energi membentuk ATP atau adenin trifosfat. Apabila kekurangan vitamin B1 ini akan menyebabkan penyakit polineuritis, yaitu terganggunya transmisi saraf atau jaringan saraf yang kekurangan energi. Ini merupakan struktur kimia dari vitamin B1 atau thiamin klorida. Kemudian vitamin B2. Vitamin B2 atau riboflavin bersumber dari sayuran hijau dan biji-bijian yang mengandung riboflavin seperti brokoli, jamur, bayam, dan masih banyak lagi. Adapun fungsi dari riboflavin ini yaitu mengoksidasi asam amino dan asam hidroksi menjadi asam alfa-ekto. Apabila kekurangan vitamin B2, maka akan menimbulkan gejala seperti iritasi kulit yang membuat kulit menjadi merah dan keretakan kulit. Dan selanjutnya yaitu ada vitamin B3 atau niacin yang bersumber dari daging, unggas, dan ikan serta sayuran. Adapun fungsi dari vitamin B3 ialah untuk menjaga kesehatan kulit, syaraf, dan sistem pencernaan. Jika kekurangan vitamin B3 akan menimbulkan gejala seperti dermatitis, diare, dan dementi. Kemudian kita masuk pada vitamin B6. Selanjutnya vitamin B6 atau piridoksal yang bersumber dari daging, ikan, biji-bijian utuh, kentang, ubi jalar, sayuran hijau, dan buah yang berwarna ungu. Fungsi dari vitamin B6 ini ialah untuk mensintesis asam amino non-esensial. Selain itu juga berperan dalam produksi sel darah merah. Apabila kekurangan mengonsumsi vitamin B6, maka akan menimbulkan gejala seperti lemah, sifat lekas marah, dan susah tidur.
Kemudian ada vitamin B5 atau asam pantotenat yang bersumber dari semua biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran yang merupakan sumber utama dari vitamin B5. Adapun fungsi atau peran dari vitamin B5 ini yaitu sebagai metabolisme dari koenzim A yang mana koenzim ini berperan untuk membawa molekul dalam proses pemecahan glukosa, asam lemak, dan metabolisme energi. Apabila kurang mengonsumsi vitamin B5, maka akan menyebabkan gejala seperti kehilangan selera makan, insomnia, dan mudah infeksi saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu vitamin B7 atau biotin yang sumber utamanya yaitu dari kuning telur, kacang polong, kenari, dan kemiri. Adapun peran dari vitamin B7 atau biotin ini ialah berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Apabila kekurangan vitamin ini maka akan menimbulkan dampak gejala defisiensi. Pembahasan selanjutnya yaitu vitamin B9, yang mana sumber utama dari vitamin B9 ini yaitu berasal dari kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan khususnya sayuran hijau yang banyak mengandung folat. Adapun peran dari vitamin B9 ialah untuk mensintesis nukleoprotein dalam pembentukan produksi butir-butir darah merah normal dalam susunan tulang, juga terlibat dalam proses oksidasi fenilalanin menjadi tirosin. Apabila kurang mengonsumsi vitamin B9, maka akan menyebabkan kekurangan darah. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai vitamin B12. Adapun sumber utama dari vitamin B12 ini ialah dari sayur-sayuran. Fungsi dari vitamin B12 ini ialah menjaga agar sel-sel berfungsi normal, terutama sel-sel pada saluran pencernaan, sistem sel syaraf, dan sumsum pada sumsum tulang. Apabila kekurangan vitamin B12 maka akan menyebabkan pernicious anemia atau merupakan suatu penyakit karena keturunan, yaitu karena faktor intrinsik atau faktor dari dalam yang tidak diproduksi oleh tubuh yang mengakibatkan vitamin B12 ini tidak dapat diserap oleh tubuh. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai vitamin yang larut di dalam lemak. Adapun vitamin yang larut di dalam lemak terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A ini bersumber dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamin A juga terbagi menjadi beberapa bagian menurut sifatnya, yaitu ada vitamin A alkohol, ada vitamin A ester, vitamin A aldehid, dan vitamin asid atau asam. Adapun fungsi dari vitamin A bagi tubuh yaitu membantu proses penglihatan dengan menghasilkan redopsin, kemudian membantu metabolisme protein, dan membantu pembentukan kembali sel-sel tubuh. Apabila kekurangan mengonsumsi vitamin A maka akan menyebabkan dampak terutama terhadap mata, terhadap kulit, terhadap darah, dan pertumbuhan akan terganggu.
Dan apabila kelebihan dalam mengonsumsi vitamin A ini, maka akan menimbulkan dampak keracunan seperti yang ditandai dengan cepat lelah, rambut rontok, kulit kasar, mual dan muntah, serta pusing. Kemudian vitamin D. Adapun sumber utama dari vitamin D yaitu telur, hati, dan ikan. Adapun fungsi dari vitamin D bagi tubuh yaitu membantu pembentukan tulang dan gigi serta menjaga keseimbangan kalsium. Apabila kekurangan mengonsumsi vitamin D, maka akan menimbulkan dampak seperti penyakit rakitis yang biasanya terjadi pada anak-anak. Kemudian penyakit osteomalacia pada orang dewasa, hipoplasia dan kerusakan gigi serta tetani. Pembahasan selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E ini bersumber dari sayuran dan minyak biji-bijian. Adapun fungsi dari vitamin E bagi tubuh ialah dapat mencegah oksidasi vitamin A dan karoten dalam usus halus, kemudian berpengaruh pada proses reproduksi, dapat membantu menutupnya luka, merupakan obat mujarab bagi gangguan menstruasi dan mencegah keguguran. Adapun dampak kekurangan mengonsumsi vitamin E ialah dapat mengakibatkan kegagalan mempunyai anak pada wanita hamil dan akan menyebabkan bayi lahir secara prematur. Kemudian apabila kelebihan mengonsumsi vitamin E, maka akan menimbulkan dampak seperti keracunan. Dan pembahasan terakhir yaitu vitamin K, yang mana fungsi dari vitamin K ialah membantu pembentukan protrombin dan zat pembeku darah lainnya, kemudian sebagai kofaktor dalam pembentukan korbaksi. Apabila kekurangan mengonsumsi vitamin K, maka akan menyebabkan darah akan menjadi beku ketika terjadi luka. Dan apabila kelebihan dalam mengonsumsi vitamin K, maka akan menyebabkan hemolisis sel pada darah merah, sakit jantung, dan kerusakan pada otak. Demikianlah pembahasan mengenai vitamin, yang mana vitamin terbagi menjadi dua, yaitu ada vitamin yang larut di dalam air dan vitamin yang larut di dalam lemak. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.